Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alpin Ardianutama, 2017-031-0029. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai monitoring hemodinamik. Monitoring hemodinamik adalah suatu sistem pengukuran terhadap sistem kardiovaskular, baik secara invasif maupun non-invasif. Maksud dari invasif adalah intervensi yang langsung ke organ atau intraorgan, sedangkan non-invasif adalah intervensi yang tanpa melibatkan atau tanpa akses ke organ atau intraorgan. Apa sih yang perlu dimonitor? Yang pertama ada tekanan darah, yang kedua ada respiratory rate, yang ketiga ada saturasi oksigen, yang keempat ada kerja jantung, yang kelima ada karboksi hemoglobin. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam monitoring fisik? Contohnya adalah stetoskop. Kemudian ada juga alat yang namanya pulse oximetry. Alat ini digunakan untuk mengukur pasukan oksigen pada perifer. Di sini kita mengukur oksigen. Normalnya saturasi oksigen adalah 95-100%. Kalau di bawah angka 95-100% dikatakan tidak normal. Di sini pulse oximetry penting karena dia dapat menilai fungsi paru pada pasien. Biasanya pulse oximetry dipasang pada ujung jari tangan yang terbuka dengan cara dijepit. Kemudian alat yang kedua ada yang namanya non-invasive blood pressure atau NIBP. Fungsinya adalah untuk mengukur tekanan darah pada pasien. Dia mendeteksi tekanan darah sistolik, diastolik, dan MAP atau mean arterial pressure. Kemudian yang selanjutnya ada elektrokardiogram atau EKG. Fungsinya adalah untuk mendeteksi aktivitas kelistrikan pada jantung. Biasanya nanti pasien dipasang lead di bagian dada dan juga di bagian ekstremitas. Kemudian alat yang keempat ada namanya kapnografi, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan grafik CO2 atau karbon dioksida sesaat versus waktu, di mana nanti akan mengukur ekspirasi pada pasien. Kemudian keempat, alat tadi akan terekam pada alat yang namanya monitor. Nanti di monitor ini ada semua tuh tampilan dari NIBP, elektrokardiogram, dan kapnografi. Ada juga alat yang namanya syring pump. Alat ini memberikan obat secara otomatis dan diinjeksikan pada pasien. Dosisnya bisa disesuaikan sebelum pemberian. Kemudian alat selanjutnya ada yang namanya infus pump. Infus pump ini digunakan untuk pemberian cairan infus kepada pasien secara otomatis. Volume cairan dan waktu pemberian bisa diatur terlebih dahulu. Kemudian alat selanjutnya ada yang namanya ventilator. Alat ini memberikan ventilasi mekanik. Frekuensinya seberapa banyak saturasi oksigen itu bisa diatur terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya pada kasus ini yang terbaca hanya frekuensi nafasnya, yaitu 17 kali per menit. Tekanan darah juga tidak terdeteksi, saturasi O2 juga tidak terdeteksi, heart rate-nya juga tidak terdeteksi, serta frekuensi nafas berubah dari 17 kali per menit menjadi 16 kali per menit, dan terakhir 12 kali per menit. Di sini menunjukkan adanya penurunan frekuensi pernafasan. Di sini bisa kita bilang bradikardi karena kurang dari normal. Lalu dilihat pada tampilan EKG. Bisa dilihat gambaran PEI atau PEA, pulseless electrical activity, yang berarti denyut nadi pasien tidak terdeteksi, tetapi aktivitas jantungnya itu masih ada. Di sini kita bisa lihat aktivitas kelistrikannya masih ada. Ciri-cirinya yaitu tidak ada heart rate-nya, tekanan darah tidak terdeteksi,
ritmenya hampir flatline. Tidak ada gelombang P dan tidak ada kompleks QRS. Kemudian pada tampilan terdapat gambaran masih ada sinyal dari jantung, tapi sinyalnya sangat lemah. Ya, terus bagaimana tata laksananya? Pertama, lakukan high quality CPR atau resusitasi jantung paru selama 2 menit dengan perbandingan kompresi 30:2. Kemudian yang kedua, beri epinefrin dengan dosis 1 mg selama 3-5 menit. Dan yang ketiga, mencari penyebab reversibel dengan 5H, yaitu hipoksia, hipovolemi, hidrogen ion atau asidosisnya, kemudian hipotermia, dan hipo atau hiperkalemia. Kemudian 5T, yaitu toksin, trauma, tension pneumotorak, trombosit, dan tamponade jantung. Jadi kita bisa melihat dari 5H dan 5T yang menyebabkan pasien menjadi PEA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.